Selamat pagi keluargaku. Puji nama Tuhan kita bisa berjumpa kembali sekalipun masih menggunakan jaringan. Biarlah kita tetap sukacita dan semangat di dalam memuliakan dan memuji nama Tuhan melalui ibadah Minggu Raya ini. Kita akan mengawali ibadah kita dengan nyanyian nomor 4, Allah Bapa Kami Puja. Bait yang kedua, Putra Allah kami puja, anak domba yang megah. Putra Allah kami puja, anak domba yang megah. Korban yang teramat mulia telah memberi sejahtera. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Putra Allah kami puja, yang mati di Golgota. Bait yang ketiga, Rohul Kudus kami puja, roh penghibur yang mesra. Rohul Kudus kami puja, roh penghibur yang mesra. Roh penolong yang setia diutus dari surga. Rohul Kudus kami puja, roh pemberi karunia. Rohul Kudus kami puja, roh pemberi karunia. Bait yang keempat, Bapa, Putra, Rohul Kudus, Tritunggal kami sembah. Bapa, Putra, Rohul Kudus, Tritunggal kami sembah. Karena berkat dalam Kristus, pujian kami ria. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Tuhan Allah kami puja, sampai selama-lamanya. Mari keluargaku kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan, untuk kesempatan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami boleh beribadah sekalipun kami di rumah kami masing-masing menggunakan jaringan seperti ini. Tapi kami tetap bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Tuhan tolong berkati setiap ibadah kami, biarlah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap pujian, penyembahan kami, biarlah menjadi penyembahan, persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah kami, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Keluargaku, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah sahabat kita juga. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Tuhan Yesus yang selalu setia dalam kehidupan kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Baik keluargaku, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yo. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan nyanyian pujian nomor 195, Nyatakan Yesus. Selamat pagi keluargaku, salam sehat untuk kita sekalian. Di pagi hari yang indah ini kita bersyukur karena kita masih diizinkan Tuhan menikmati kebersamaan meskipun melalui jaringan. Tetapi saya yakin dan percaya kita sudah mulai terlatih bahwa nilai persekutuan kita bukan sekedar ketika kita bisa saling berjabat tangan. Tetapi ketika hati kita terikat, terpaut satu dengan yang lainnya, meskipun melalui jaringan seperti ini. Dan kita tentu terus berdoa, sekaligus kita masih bersabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk kita bisa beribadah bersama-sama secara langsung. Pagi hari yang indah ini juga ada yang bersuka cita. Selamat ulang tahun Mas Fian, tepat tanggal 24 Januari. Mas Fian di Karangjati berulang tahun. Kiranya kasih Tuhan melimpah, keberhasilan Tuhan berikan bagi Mas Fian. Keluargaku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita belajar di bawah koridor, di bawah tema setia, tetap setia dalam pengabdian.
tetap setia dalam pengabdian meskipun situasinya kita masih diizinkan Tuhan melewati ataupun menikmati pandemi yang masih berkepanjangan ini. Setia dalam pengabdian. Mari kita menyiapkan, kita akan batasi Alkitab kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus, surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang ke-4 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita menemukan alasan-alasan yang masuk akal untuk kita tidak melakukan sebuah kebaikan. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya merasa tidak sehat, saya merasa sakit, saya bisa mempunyai alasan untuk tidak bekerja atau tidak berangkat bekerja karena saya sakit. Apalagi di masa-masa pandemi ini dengan keberadaan sakit itu dirasa menjadi was-was bagi teman-teman bekerja kita. Apalagi ketika saya merasa sakit ataupun keadaan saya memang tidak sehat, lalu ada panggilan misalnya, kita kerja bakti atau ada panggilan untuk menolong seseorang. Rasanya apalagi hujan, saya sakit, diminta datang ke rumahnya, misalnya ke rumahnya Pak Yusef untuk membantu memperbaiki sesuatu, rasanya ada alasan yang masuk akal. Enggak, Pak Yusef saya sakit, saya nggak bisa membantu ya. Atau ketika kita misalnya makanan kita terbatas, karena memang kondisi pandemi ini mempengaruhi secara ekonomi kita, makanan kita terbatas. Ketika ada orang lain mungkin mengalami kekurangan, tetangga kita mengalami kekurangan, rasanya kita juga merasa aku pun juga kekurangan, kenapa aku harus memberi? Berasku juga terbatas, kenapa aku harus membagi untuk orang lain? Dan alasan-alasan yang lain, sekali lagi yang membuat kita masuk akal kalau saya tidak melakukan sebuah kebaikan. Masuk akal. Tetapi pagi hari ini kita belajar bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Apa yang harus terus mereka lakukan sekalipun mereka diizinkan Tuhan mengalami situasi yang tidak baik. Memang tidak dikatakan sebagai pandemi, tetapi kondisi mereka tidak baik seperti yang sedang kita alami. Mari kita lihat di ayat yang ke-7 dan seterusnya dari pasal yang ke-4 1 Petrus. Ayat yang ke-7 ini menjadi semacam kunci untuk memahami situasinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu. Terjemahan yang lain nanti keluargaku bisa membuka versi terjemahan yang lain, baik itu bahasa Indonesia sehari-hari ataupun terjemahan firman Allah yang hidup. Di sana berbicara tentang akhir zaman. Ada beberapa teolog memang mengkaitkan ini peringatan untuk semua orang Kristen tentang akhir zaman itu sudah dekat. Ketika akhir zaman sudah dekat, tandanya Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali dan itu akan didahului dengan kesulitan-kesulitan. Beberapa teolog meyakini seperti itu. Tetapi kalau kita melihat latar belakang penulisan surat ini, sangat menolong kita memahami kenapa Rasul Paulus mengingatkan orang Kristen pada waktu itu dan diawali dengan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Keluargaku yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Petrus ini surat berseri ya. Kalau kita nanti melihat ini surat yang pertama, kemudian akan dilanjutkan dengan surat yang kedua, 2 Petrus. Nah, surat yang pertama ini dituliskan oleh Rasul Petrus kira-kira di tahun antara tahun 60 sampai 63 Masehi. Di antara itu. Ini harus kita catat. Kenapa? Karena ada kaitannya. Kaitannya apa? Di tahun 70 Yerusalem hancur. Yahudi hancur. Sehingga kalau saya memahaminya adalah ini semacam Rasul Paulus mengingatkan kesiapan orang-orang Yahudi yang sudah percaya karena waktunya sudah sangat dekat dengan kehancuran. Ya tentu Rasul Petrus mempunyai tujuan-tujuan yang lebih spesifik dengan surat ini. Tetapi kita bisa melihat, keluargaku yang dikasihi Tuhan, surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar. Pasal yang pertama dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Sangat dimungkinkan adalah surat ini dituliskan memang untuk orang-orang yang tersebar di luar Yerusalem, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus. Orang-orang Kristen di awal-awal di abad pertama itu
yaitu orang-orang yang mendengar khotbah Petrus di peristiwa Pentakosta, lalu mereka percaya. Ada ribuan orang yang akhirnya kembali ke kota masing-masing dan mereka menjadi pengabar Injil, dan Injil itu semakin berkembang. Ada kelompok-kelompok kecil orang-orang Yahudi yang percaya tersebar. Di sana dituliskan di Pontus, di beberapa daerah di Asia, ya, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan sekitarnya. Dan kalau kita melihat dari pasal yang pertama, setiap pasal, Rasul Petrus sudah mengingatkan tentang adanya ancaman penderitaan, adanya duka cita. Sebagai contoh misalnya, keluargaku bisa melihat di pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Di sana sudah mulai dibicarakan tentang duka cita oleh karena berbagai pencobaan. Ini berbicara tentang penderitaan, tentang sesuatu yang tidak enak. Pasal yang kedua muncul tema tentang penderitaan itu juga. Keluargaku bisa melihat di sana ayat yang ke-18, pasal yang kedua, dengan judul perikop oleh Lembaga Alkitab, penderitaan Kristus sebagai teladan. Panggilan menderita bagi orang Kristen. Pasal yang ketiga diulangi lagi, ada tema penderitaan. Pasal yang ketiga ayat yang ke-13, menderita dengan sabar. Dan di pasal yang keempat yang menjadi perikop kita ini, di bawahnya nanti kita juga akan melihat tema menderita sebagai Kristen. Artinya surat ini sangat dekat dengan situasi yang tidak baik, situasi yang tidak menyenangkan bagi orang Kristen, situasi yang ujung-ujungnya adalah penderitaan bagi orang Kristen, kesulitan-kesulitan bagi orang Kristen. Dan itulah tujuannya kenapa surat ini ditulis, untuk orang-orang Kristen supaya siap menghadapi segala tantangan dan pencobaan, penderitaan pada waktu itu. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa sekalipun situasinya keluargaku, situasinya pada waktu itu ini seperti awal pemberitaan Rasul Petrus bahwa akan terjadi sengsara. Karena secara sejarah kita bisa melihat pelajaran sejarah bahwa surat ini ditulis paling lambat tahun 66 Masehi. Lalu orang Yahudi Yerusalem sebenarnya memberontak terhadap kekaisaran Romawi, dan akhirnya Romawi mengirimkan pasukan besar untuk mengepung Yerusalem dan menyerbu Yerusalem, dan tahun 70 Masehi dicatat sebagai sejarah kehancuran Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan juga. Mengerikan. Orang Yahudi, pemberontak Yahudi hanya memiliki kira-kira 13.000 prajurit, dan Romawi mengirimkan, paling tidak mengirimkan dari Romawi ada sekitar 70.000 prajurit. Dan yang mengerikan adalah korban dari orang Yahudi karena Yerusalem benar-benar runtuh, dan akhirnya yang selamat tersebar kemanapun, melarikan diri kemanapun. Tetapi korbannya dari orang Yahudi, tentu termasuk orang Kristen di dalamnya pada waktu itu, sangat besar. Kalau kita melihat di catatan sejarah yang tertulis di Wikipedia, antara 60.000 bahkan sampai 1 juta orang Yahudi mati setelah peristiwa tahun 70 itu. Penderitaan besar bagi orang Yahudi. Tidak peduli itu agamanya Yudaisme atau Yahudi yang sudah percaya itu Yahudi Kristen. Mereka menghadapi tantangan berat. Mungkin juga melebihi dari yang kita alami sekarang. Lawan kita sekarang pandemi atau virus. Tapi pada waktu itu mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, sekalipun keadaannya tidak memungkinkan, sekalipun keadaannya dipenuhi dengan penderitaan dan pencobaan, Rasul Petrus dipakai Tuhan mengingatkan supaya kita tetap setia, orang Kristen tetap setia di dalam pengabdian, di dalam pelayanan. Yang pertama didasari dari ayat yang ke-8 bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan kasih. Karena kasih menjadi kekuatan utama bagi orang Kristen untuk melakukan hal yang luar biasa, bahkan yang mustahil. Di sana dituliskan karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti ya kalau nilainya rohani memang karena kasih Yesus maka dosa kita diampuni. Tetapi bagi orang Kristen karena kasih maka kita bisa menutupi dosa. Terjemahan yang lain dituliskan karena kasih maka kita bisa mengampuni. Ini berbicara tentang kejahatan dosa. Karena kasih kita bisa mengampuni musuh kita yang membuat kita menderita. Ini dasar segala sesuatunya. Untuk musuh saja kita bisa mengampuni, lebih-lebih untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang komunitas kita, orang-orang Kristen pada waktu itu. Sehingga Rasul Petrus menuliskan yang ke-8, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain.
Sekalipun kondisinya tidak memungkinkan untuk menunjukkan kasih itu. Tetapi yang pertama, tetap gunakan kasih sebagai dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Baik itu untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ataupun untuk orang-orang atau keluarga kita. Orang-orang Kristen sendiri. Yang kedua, di tengah situasi yang sangat sulit, di tengah situasi yang menuju pada kehancuran, penderitaan, di mana kita bisa mempunyai alasan yang masuk akal untuk tidak bisa melakukan kebaikan lagi, tidak bisa menunjukkan kasih lagi. Tetapi Rasul Petrus dipakai Tuhan untuk mengingatkan, supaya kita tetap setia pada panggilan pengabdian kita dengan cara, tadi kasih, yang kedua adalah dengan cara memberi tumpangan. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Apa artinya memberikan tumpangan? Apa kesulitannya memberikan tumpangan? Keluargaku, situasinya tentu berbeda dengan zaman kita. Pada waktu itu, malam itu sangat mengerikan. Malam itu misteri, malam itu jahat. Sehingga ketika ada orang tidak mempunyai uang, berkunjung ke kota tertentu, misalnya masuk ke kota Yerusalem ataupun ke kota-kota yang tadi disebutkan, mereka kalau tidak mempunyai uang, tidak ada penginapan yang menerima mereka tidur di mana? Mereka tidur di lapangan kota dan itu sangat bahaya. Mereka bisa dirampok, mereka bisa mengalami hal yang buruk lah. Dan perantau itu tidak menutup kemungkinan orang-orang Kristen. Sehingga Rasul Petrus mengingatkan, sekalipun kondisimu tidak memungkinkan, sekalipun rumahmu kecil, sekalipun makananmu sedikit, tetapi tetaplah pada panggilan pengabdianmu dengan cara berilah tumpangan. Memberi tumpangan itu bukan sekedar membukakan pintu untuk orang bisa berlindung. Memberi tumpangan pada waktu itu berbicara tentang memenuhi kebutuhan tamu kita. Ini konteks kita. Ketika ada tamu, nanti keluargaku bisa membaca beberapa peristiwa yang bahkan yang dipakai ilustrasi oleh Tuhan Yesus. Ketika ada orang yang menumpang, kita harus menyediakan makanan. Memberikan makan. Ini intinya, memberikan kebutuhan. Menyediakan kebutuhan bagi orang lain di tengah situasi yang tidak memungkinkan. Dan Rasul Petrus mengingatkan, berilah tumpangan tanpa bersungut-sungut. Ini nilai bagi kita adalah di tengah kondisi yang sama seperti yang kita alami, kita telah berhasil memberi tumpangan, saling memberi tumpangan. Sekalipun kita menjaga jarak, saya tidak akan menginap di rumah keluargaku, tetapi memberi tumpangan nilainya bukan sekedar sekali lagi menyediakan kasur supaya orang bisa tidur di rumah kita, tetapi memberikan makan. Dan keluargaku sudah terbukti, sekali lagi saya bersyukur kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada keluargaku. Karena keluargaku membagi makanan kepada kami, kepada pastori 1 dan pastori yang kedua. Dan mari kita akan terus pertahankan ini. Ada alasan saya tidak bisa membagi makanan karena kita sedang pandemi. Tetapi karena kita sudah sepakat bahwa alasan kasih, maka kita bisa melakukan banyak hal. Keluargaku memberi beras kepada kami, memberikan lauk kepada kami. Dan bukan berarti saya menolak berkat itu, tidak. Tetapi karena Tuhan melimpahkan, mencukupkan, maka saya pun juga akhirnya bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya membagi sedikit beras yang keluargaku kirim di pastori untuk orang yang tidak bisa makan juga. Saya membagikan lauk yang saya makan kepada orang-orang yang tidak bisa makan juga. Ini nilai yang kedua yang kita pelajari. Di tengah kesulitan, di tengah pandemi, kita tetap saling memberi. Kita tetap saling memberi tumpangan. Memberi makan. Dan terus kita akan meningkatkan. Sebagai gembala, saya bertanggung jawab sebenarnya untuk memperhatikan bagaimana makan domba-domba. Oleh sebab itu saya sedang merancang dengan Pak Yusef bagaimana saya bisa menolong meningkatkan perekonomian jemaat. Prinsip saya adalah jemaat bisa makan, maka saya juga bisa makan. Jemaat makan, saya makan. Kalau jemaat tidak bisa makan, saya juga berkomitmen tidak makan. Saya tidak mau menjadi gembala yang memeras keringat domba saja. Tidak. Saya sedang berpikir untuk hal ke depan bersama dengan Pak Yosef. Apa yang bisa kita lakukan untuk keluargaku, untuk meningkatkan perekonomian. Karena kalau keluargaku diberkati, saya pun bersuka cita dan saya diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga,
Perhatikan ayat yang ke-10 dan 11. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan, di tengah berbagai macam pencobaan, Rasul Petrus mengingatkan supaya tetap setia di dalam pengabdian melalui pelayanan kita masing-masing. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di bagian ini, Rasul Paulus atau firman Tuhan mengingatkan bahwa setiap kita sudah diberi bagian masing-masing karunia, talenta, yang bisa kita lakukan untuk saling menolong. Kalau kita melakukannya dengan berdasarkan kasih dan dalam konteks gerejawi, maka itulah bagian dari pelayanan. Ada banyak alasan di zaman pandemi ini kita tidak lagi terlibat di dalam pelayanan. Sekalipun kita belum ada pertemuan langsung, tapi kita bisa saling melayani. Karena nilainya di situ adalah layanilah seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain itu saling. Lalu ayat yang ke-11 lebih spesifik lagi. Diberikan contoh karunia. 2 karunia. Dan yang lainnya ada banyak karunia. Ada banyak talenta. Karunia roh kita pernah belajar di 2 Rabu sebelum pandemi. Saya membagikan angket kemudian ketemu. Oh ternyata saya mempunyai karunia rohani ini. Mari kita melakukan itu. Nah, secara khusus Rasul Petrus memberikan contoh ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. 2 yang ditunjukkan sebagai contoh adalah tentang karunia mengajar atau berkhotbah seperti saya. Kalau ada orang yang berkhotbah, baiklah berkhotbah menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Tetap layani. Ini teguran bagi saya. Kadang-kala juga, aduh kasihan ya jemaat. Masih ingat ketika saya bergumul dengan Pak Yosef tahun yang lalu ketika di tengah pandemi. Aduh kasihan ya jemaat ya, hidupnya jemaat mungkin juga berat. Kok kami nggak ada ibadah, nggak ada yang bisa dilakukan. Sepertinya hanya rekaman. Sampai akhirnya sempat berpikir, apa kita mundur saja ya? Tapi di sini saya diingatkan oleh Tuhan. Tetap lakukan itu. Karena memang kondisinya seperti ini, saya tetap harus berkhotbah, saya tetap harus mengajar KPW, saya harus tetap menyampaikan firman Tuhan dimanapun. Tetapi keluargaku bisa mengambil pelayanan yang lainnya. Karena ayat 11 di sana dikatakan, jika ada orang yang melayani, luas sekali, kita bisa mengambil pelayanan apapun. Ngomong-ngomong, menyimpang sedikit, kemarin saya sempat berbicara dengan Pak Yosef setelah rekaman. Ini jangan-jangan setelah pandemi selesai gereja kita rubuh ya. Kenapa? Karena ternyata ada genteng bocor yang kemarin sudah diperbaiki, tetapi ada beberapa titik bocor, akhirnya mungkin rembes atau apa. Ya ini kekhawatiran saya bukan ahli bangunan, tapi bisa-bisa lama-lama karena kita tidak mengontrol, kita tidak mengunjungi gereja, lama-lama gereja bisa ambruk. PR besar. Mari kita akan memikirkan itu. Setelah selesai pandemi, mungkin kita akan melakukan renovasi atap gereja yang biayanya tidak sedikit. Tapi itu hanya sebagai contoh. Kita bisa mengambil pelayanan kita masing-masing. Saya sebagai gembala, saya berkhotbah, mengajar, mendoakan, menyampaikan Injil, dan keluargaku sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing. Keluargaku yang dikasihi Tuhan. Mari. Saya mengajak kita untuk mengakhiri dengan merenungkan. Kondisi kita yang disebut pandemi memang tidak enak. Pekerjaan kita terbatas, komunikasi langsung kita terbatas. Yang jualan mungkin juga mengalami penurunan. Anak-anak sekolah juga mengalami kesulitan. Serba tidak menyenangkan. Tetapi dibandingkan dengan orang Kristen di awal-awal yang menjadi tujuan penulisan surat ini, tentu lebih menderita mereka. Karena Rasul Petrus mengingatkan tentang penderitaan itu. Tetapi sekalipun mereka mengalami penderitaan dan keterbatasan yang sangat, firman Tuhan tetap mengingatkan supaya kita tetap setia di dalam pengabdian kita. Pengabdian pelayanan kita, pelayanan semuanya termasuk pengabdian keuangan kita itu bagian dari pelayanan kita juga. Tetapi marilah kita mendasari semuanya dengan kasih. Mendasarinya dengan kasih. Mari kita tetap saling memberi tumpangan, memberi makanan, memberikan perhatian. Dan mari kita tetap saling melayani. Tetap setia dalam pengabdian
di tengah pandemi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, menerangkan firman-Mu supaya kesulitan-kesulitan yang kami hadapi tidak melemahkan kami untuk terus melayani Tuhan, tidak melemahkan kami untuk terus mengabdi kepada Tuhan, tidak menghentikan kasih kami kepada Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada orang lain. Terima kasih karena Engkau masih terus melindungi, memberkati kami, sehingga kami terus bisa melakukan pengabdian kami. Pengabdian dalam uang kami, pengabdian dalam berbagi banyak hal kepada orang lain. Dan yang lainnya sesuai dengan talenta dan karunia yang Kau berikan. Berkatilah keluargaku ya Tuhan. Dengan segala keberadaannya, Tuhan akan penuhkan, cukupkan apa yang diperlukan. Tuhan akan jagai dengan kekuatan kesehatan. Dan berikan damai, sukacita bagi keluargaku. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, keluargaku, kita sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan meresponinya dengan satu nyanyian, seperti wanita mengurapimu, ku tetap setia. Yesus Engkau